Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, sahabat Mitra TV, jumpa lagi dengan Zona Hukum, talkshow seputar permasalahan politik hukum yang sedang aktual. Kali ini kita akan berbincang mengenai pesta demokrasi yang sesaat lagi akan usai, karena sekarang sudah memasuki tahap rekapitulasi suara dan selanjutnya nanti akan penetapan pemenang pemilu. Nah, untuk membicarakan hal ini telah hadir dua narasumber yang sangat qualified untuk berbincang tentang hal ini. Saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Persis di sebelah kiri saya Mbak Fatihatul Khairah SHI MH. Ya. Sahabat Mitra TV, beliau 10 tahun menjadi pengawas pemilu Bawaslu Provinsi Lampung dan terakhir menjabat sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode 2017-2022 ya. Yes. Pak, ya? 10 tahun. Di samping beliau Bung Aryadi Ahmad, jurnalis senior di Lampung, pemimpin redaksi Pembaruan ID, salah satu media massa online di Provinsi Lampung. Ya, terima kasih Mbak Hoir, sama-sama Bung Aryadi yang telah berkenan meluangkan waktunya. Kita langsung aja nih, Mbak Hoir. Bisa. Bung Ari, pemilu udah nyaris usai kan? Iya. Nah, saya minta tanggapan dulu nih dari jurnalis dulu lah. Iya. Bagaimana pengamatan pelaksanaan pemilu khususnya pencoblosan suara sekarang masih tahap reka, baik secara nasional ataupun yang di Provinsi Lampung? Ya, kalau disuruh memberikan penilaian, tentu bukan kapasitas saya untuk memberikan penilaian ya. Tapi ketika ditanya bagaimana pemilu kali ini, saya akan lebih menyoroti di sisi kegiatan saya sehari-hari sebagai jurnalis. Saya akan katakan bahwa ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemilu kali ini masih jauh panggang dari api. Maksudnya? Masih di luar ekspektasi kita. Artinya pemilu yang benar-benar demokratis, benar-benar melibatkan semua orang dengan, kalau dia ukurannya angka-angka, mungkin iya ya. Misalnya KPU berdalih bahwa tingkat partisipasi masyarakat meningkat, katakanlah. Oke, tapi kemudian masih ada PSU, pemungutan suara ulang di 3 tempat. Di Bandar Lampung ada 2, Wai Halim, Rajabasa, kemudian ada di Pesawaran di Kubu Batu misalnya. Ini kan meningkat. Kalau sebelumnya hanya 2 misalnya. Di tahun ini ada meningkat. Nah, kemudian ada lagi wilayah katakanlah Mesuji yang nggak selesai persoalannya, di mana di sana ditemukan masyarakat masuk dalam DPT tapi tidak mendapat undangan. Penyelenggara boleh aja berdalih tentang kenapa kemudian itu terjadi misalnya, pembenaran boleh, tapi masyarakat tidak melihat itu. Belum lagi dengan Lampung terkenal sebagai zona merah politik uang. Saya rasa mbak saya ini, Mbak Hoir, merasakan bagaimana di lapangan harus berjibaku dengan persoalan-persoalan itu. Bagaimana kita terbuka, benar-benar terbuka mata. Bagaimana di lapangan itu orang yang sama sekali tidak muncul sebelum pemilihan misalnya, tapi di hari tenang kok tiba-tiba ternyata dia caleg. Gitu. Nah, ini juga tantangan ya, artinya kalau kita keajaiban. Bagaimana kita mau mengatakan pemilu ini lebih baik misalnya, tapi kenyataannya masih saja ditemukan persoalan-persoalan yang mencederai dalam tanda kutip pemilu itu sendiri gitu. Itu dari sisi jurnalis. Kalau dari Mbak Hoir, Mbak, gimana? Ini dari perspektif apa nih? Sebagai pelaku atau sebagai mantan penyelenggara? Dua-duanya ya. Kita mau dengerin. Di lapangan juga sebagai penyelenggara mantan. Apa yang disampaikan Ari tadi ada benarnya ya. Masih ada hal yang perlu dievaluasi, baik dari sisi
penyelenggaraan maupun tadi misalnya kritiknya soal bagaimana praktek politik uang di pemilu ini juga masih terasa. Dan saya yang 10 tahun yang lalu menjadi pengawas pemilu, kemudian di tahun ini saya ikut menjadi kontestan sebagai peserta, tentu merasakan ya berbeda. Ya. Kalau dulu tugasnya istilahnya ngamanin suara gitu kan, memastikan bahwa suara ini tidak bergeser dan sebagainya. Sekarang saya harus mencari suara kan. Itu kan di lapangan dirasakan betul bagaimana pertempuran-pertempuran, bagaimana membangun strategi yang tepat. Tapi lebih begini, pemilu ini kan sebenarnya membuka pintu harapan bagi masyarakat. Dan disitulah kemudian kesempatan bagi kita, bagi masyarakat untuk menaruh harapan itu ke siapa. Saya selalu bilang kalau di tengah-tengah masyarakat, berjumpa dengan masyarakat, misalnya saya mau mengumpamakan begini. Kalau ibu-ibu mau beli sabun, sabun mandi atau sabun cuci, itu pasti berpikir dulu atau tidak, gitu kan? Mau milih merek A, B, C. Ini yang menjadi pertimbangan apa? Apakah soal wanginya, apakah soal tahan lamanya, apakah soal busanya dan lain sebagainya. Soal harga juga. Soal harga gitu kan, cocok apa enggak. Nah itu dijawab kan pasti berpikir dulu untuk mempertimbangkan itu. Nah, apalagi kemudian ini mau memilih pemimpin 5 tahun ke depan yang akan menentukan harga sabun berapa, harga beras berapa, harga cabai berapa. Jadi saya mencoba memberikan, selain saya mensosialisasikan diri saya, tentu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu bukan semata-mata hajatan 5 tahunan yang kemudian bagi masyarakat, sebagian masyarakat itu bahwa inilah ruangnya untuk mendapatkan berkah pemilu dengan politik uang misalnya, tapi juga mereka harus bisa menentukan pilihan itu sesuai dengan penilaian mereka, mana yang baik, mana yang pas, mana yang akan betul-betul bisa dititipkan harapan oleh mereka, bukan karena kemudian memilih intervensi uang, intervensi kekuasaan. Jadi betul-betul itu. Nah ini menurut saya bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, bukan hanya tugas peserta pemilu, tapi tugas kita semua untuk bagaimana membangun iklim demokrasi yang sehat, untuk bagaimana kita sama-sama punya kesadaran diri untuk memberikan pendidikan politik yang baik di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa saya pada pemilu ini kemudian saya bersih 100%, no, nggak mungkin, pasti ada gitu. Tapi sedapat mungkin memang menggunakan cara-cara yang itu tidak melukai harga diri masyarakat, bahwa ini bukan hanya soal lo beli gua bayar atau apa gitu, NPWP misalnya, bukan soal itu, tapi soal bagaimana kemudian masyarakat menentukan masa depan bangsa kita, menitipkan harapan ini kepada siapa. Baik. Nah, ini kalau tadi sudah disinggung nih sama Bung Ari, ada istilahnya PSU, pemungutan suara ulang. Kalau nggak salah ada juga istilah pemungutan suara lanjutan. Pemungutan suara susulan. Perbedaannya apa itu? Nah, ini kita lagi fit and proper test sebagai host atau sel biar masyarakat tahu. Karena kan gini, di Lampung cuma ada PSU. Tapi kan kalau di media misal kayak di Demak gitu, pemungutan suara apa ya? Lanjutan atau susulan? Karena banjir. Susulan karena ada lanjutan juga di mana saya baca media, itu perbedaannya. Jadi gini, pemungutan suara ulang itu kan kalau di Lampungnya ada beberapa titik ya, Lampung, Sawaran, kemudian Lampung Barat, itu ada PSU. PSU itu bisa dilakukan ketika dalam proses pelaksanaan pemilunya, misal salah satu contohnya ada orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS itu. Lebih dari 1 orang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Atau kemudian ada orang yang sebenarnya tidak berhak memilih tapi dikasih kesempatan memilih. Misalnya saya KTP Lampung Utara, kemudian saya milih di Bandar Lampung, itu diberi kesempatan dan dikasih semua surat suara 5. Padahal misalnya saya hanya bisa memilih hanya memilih presiden saja misalnya. Tapi itu dikasih semua, misal itu contoh-contohnya. Itu PSU. Jadi dilakukan pemungutan suara ulang secara keseluruhan. Kalau kemudian pemungutan suara lanjutan atau susulan itu bisa misalnya gini. Tiba-tiba pada saat masa
apa namanya Pencoblosan. pencoblosan, tiba-tiba ada bencana alam nih. Ah. Nah, sehingga kemudian tidak bisa dilaksanakan pemilu di situ. Ah. Nah, maka kemudian itu bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan karena tidak semuanya tidak dilakukan. Mungkin kan hanya pada titik-titik tertentu di wilayah itu. Jadi gitu. ada karena bencana alam. Kalau yang pemungutan suara ulang itu karena teknis prosedur pelaksanaan yang di dilanggar. TPS yang dilanggar. Tapi kalau susulan lanjutan itu karena ada bencana alam dan Force seterusnya. major Force lah ya. major kira-kira gitu salah satunya ya. Iya, Ada salah juga satu faktor-faktor yang banyak. lain. Itu perbedaannya Ya. Jadi kalau pemungutan suara ulang itu bisa dilanjutkan, sebenarnya sudah dilakukan. Gitu. Sudah. Tapi kemudian harus diulang karena persoalan tadi. Iya. Oh gitu ya. Oke. Nah kalau Bung Aryadi dari pengamatan jurnalis tadi PSU kalau di Lampung ini sebabnya kan kalau nggak salah tadi yang sudah sebutin Bahwir juga Ya. salah satunya ya. Ada hal-hal yang Ada suara ya. siluman, ada ini. Ya kalau saya lebih tertariknya menyoroti soal ini Bang, apa namanya quick count. Nah quick count ini juga dilematis. Misalnya ketika ada PSU atau pemilik PS yang bencana itu PSN Lanjutan atau lanjutan susulan? susulan lah katakan pemungutan suara susulan ini. Nah ini juga akan berpengaruh terhadap psikologi pemilih. Ini juga problem ya. Misal karena quick count sudah memframing siapa yang menang, siapa yang jadi, mau tidak mau masyarakat akan tergiring oleh opini yang dibangun oleh quick count. Nah ini saya rasa ke depan harus diatur regulasi atau dilarang sekalian gitu. Apalagi kemudian gara-gara quick count misalnya ada yang berlebihan kemudian sudah mendeklarasikan kemenangan. Kalau DPR sudah syukuran nih, ya misalnya kan gara-gara. Padahal recount belum selesai nih. Iya. Masih ada tahapan selanjutnya, ada PSU, ada pemilihan suara susulan. Iya, atau nanti ada rekapitulasi masih. Nah, bagaimana kalau kemudian misal katakanlah di dapil ini berdasarkan quick count Mbak Hoir ini meraih suara tertinggi, lalu direkap Ternyata C1 saksi-saksi juga begitu misalnya, lalu kemudian karena ada pemilihan susulan itu di beberapa TPS dihalahnya lawannya Mbak Hoir ini menang semua di situ. Nah ini juga problem kan. Maka kemudian menurut saya pemilu ini pembelajaran lah bagi kita bahwa ada hal-hal teknis juga yang harus kemudian dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Menyambung yang disampaikan Ari tadi ya soal PSU ini kenapa agak seksi di pemilu ini. Ini kalau kita lihat tuh kan pemilu 2019 dengan pemilu 2024. PSU-nya nggak Lampung ya, maksudnya secara nasional itu memang cenderung lebih banyak. Ya. Ini begini, ada fenomena 800-an ribu kalau fenomena yang juga tidak luput yang juga harus menjadi perhatian sebenarnya. Jadi ada kala juga PSU ini digunakan oleh kepentingan sekelompok oknum lah ya gitu, karena selisih sedikit gitu kan. Dan kebetulan di TPS itu memang ada persoalan. Gitu loh. Sehingga kemudian ini digunakan sebagai salah satu instrumen untuk bisa menambah suara, mengejar itu ketertiban. Juga ada faktor politik yang juga menurut saya sebagai penyelenggara juga pun harus berhati-hati ketika merekomendasi itu apakah benar ini memang faktor-faktor prosedural yang dilanggar gitu kan. Karena begini, pelaksanaan pemilu itu kan ada asas efektif efisien. Nah, ini kan harus menjadi ini juga apakah pertimbangannya. Ini dengan adanya pemungutan suara ulang kemudian tercapai nih asas-asas itu karena kan harus ada pengeluaran budget lagi dan sebagainya. Kemudian biasanya partisipasi pemilih juga cenderung turun, tapi ada juga yang kemudian partisipasi meningkat. Biasanya tadi karena faktor-faktor tadi kan. Karena dia kan biasanya PSU itu kan dilaksanakan tidak langsung di hari berikutnya. Karena KPU kan ada waktu untuk menyiapkan itu sehingga calon-calon ini sudah menghitung, oh iya, aku kurang nih gitu kan. Cuma slip misalnya 5 suara, 7 suara misalnya kan bisa digunakan. Tapi overall sih mudah-mudahan
itu juga bisa memberikan efek pembelajaran bagi masyarakat bahwa ketika kita menggunakan hak pilih kita lebih dari 1 kali itu punishment-nya berat loh. Sehingga negara harus dirugikan, kemudian masyarakat harus capek lagi untuk ini lagi. Kasihan KPPS. Ya, KPPS yang gajinya nggak didobel misalnya kan. Gajinya tetap itu tapi dia harus lakukan lagi kan, kasihan gitu loh. Jadi mesti sisi yang lain itu memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk berhati-hati dan taat terhadap prosedur termasuk juga penyelenggaraan. Oke, nah sekarang ini kan lagi tahap rekapitulasi. Yes. Ya. Kemudian juga ada juga yang sistemnya kalau saudaranya di online kan, Sirekap. Ini kan sering ya menimbulkan permasalahan, kadang banyak lah di pemberitaan di ini gitu kan. Nah ini kenapa kok bisa ada hal ini terjadi gitu? Sirekap dipersoalkan, sementara juga ada rekapitulasi yang lagi bertahap gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi gitu, Mbak? Kemana nih? Kemana nih? Kita ngopi lagi. Ya, mulai kita minum dulu, Bang. Ya. Sahabat Mitra TV, kami jeda sejenak, Zona Hukum segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini langsung saja ke Mbak Hoir, Mbak. Ya. Sekarang sudah rekapitulasi tingkat apa nih? PPK di kecamatan. Kecamatan ya? Yes. Sebagian ada yang sudah selesai, sebagian ada yang belum. Untuk seluruhnya ya, baik pilpres. Iya, semuanya. Semua Kan ya? itu jadi satu kesatuan, 5 surat suara dihitung. Oke. Semuanya. Jadi kan tahapannya dari pemungutan suara itu KPPS langsung menyerahkan kotak suara itu ke PPK melalui PPS ya kan. Kemudian pleno di PPK itu menghitung setiap hasil dari TPS-TPS di kecamatan itu. Maka membutuhkan waktu berhari-hari. Karena disitulah, karena rekapnya langsung dari TPS itu ke PPK. Nah, sekarang ini tahapannya masih di PPK. Sampai minggu ini ya? Sampai minggu ini sampai di PPK, kemudian nanti setelah di PPK baru rekap di tingkat kabupaten. Rekap di kabupaten nanti dibacakan hasil dari setiap desa-desa di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Setelah dari kabupaten kota baru kemudian ke provinsi. Setelah dari provinsi baru ke RI. Karena ini kan pemilu ya. Pemilu ya. Jadi rentang kendalinya ada di pusat. Di pusat. Ada di KPU. Semua rekap termasuk DPRD sampai kabupaten dengan kota. Iya, nanti kan penetapan akhirnya itu bulan Maret di KPU RI. Di bulan Maret. Yes. Seluruhnya. Seluruhnya. Walaupun kan ini rekap berjenjang ya. Iya. Nah, kalau soal Sirekap misalnya tadi kan kalau Sirekap bagaimana tuh? Iya, kalau Sirekap kan begini. Nimbulin polemik. Iya, itu yang memang kan KPU juga sudah buat pernyataan tuh soal Sirekap kan. Memang ini apa namanya ada polemik lah ya. Banyak hal itu faktornya menurut saya. Satu faktor SDM. Sebenarnya ini kan KPU bukan yang pertama ya menggunakan aplikasi teknologi, maksudnya menggunakan teknologi untuk penghitungan suara, untuk rekapitulasi. Pemilu yang lalu ada yang namanya situng. Ya, itu juga mengalami kendala, mengalami persoalan. Nah, ini dicoba lagi dengan Sirekap. Mengalami kendala juga karena SDM di bawah itu juga kan semuanya tidak bisa ya, maksudnya kita nggak bisa pukul rata, kemudian soal zona-zona blank spot dan sebagainya, dan kemudian faktor-faktor lain yang kemudian muncul di pemberitaan ya soal potensi bahwa kok ada salah ini apa pembacaan gitu kan, karena alat scan itu kan langsung membaca, dia tidak di-input manual kan. Jadi angka 1 bisa jadi angka 7 atau angka 7 bisa dibaca jadi 1 misalnya. Nah, itu kan soal sistem. Nah, itu sudah diakui kan sama KPU gitu, dan KPU sedang melakukan maintenance kan beberapa waktu yang lalu. Kalau pemberitaannya KPU. Kalau saya secara pribadi sih tidak menggunakan Sirekap sebagai instrumen tunggal. Jadi saya bersama tim itu tetap melakukan tabulasi manual sendiri, merekap dari C hasil yang ada di TPS-TPS, sehingga kita tahu, oh ya misalnya sekarang
saya dapil Lampung Utara Wekanan. Lampung Utara kebetulan sudah selesai semua pleno kecamatan dari rekap yang kita rekap sendiri dengan hasil DA pleno di kecamatan. Itu selisihnya tidak terlalu jauh. Oh iya. Dan itu bisa dipahami karena mungkin ada kesalahan soal error-error, salah penyembelahan dan lain sebagainya. Kalau perbedaannya itu udah cukup signifikan, patut diduga kan. Ya. Tapi kalau cuma selisih dikit-dikit, misalnya satu kecamatan ternyata kok ini turun 20 ya, ini naik nih 20. Nah, Ya. itu pasti Masih soal-soal human error ya. Iya, salah. Human error lah. Yes. Iya. Nah, kalau Bang Adi gimana nih melihat soal si rekap, tahapan rekap sekarang? Ya, apa ya, anomali juga ya sebenarnya. Kenapa kemudian KPU menganggap bahwa si rekap ini hanya instrumen pembantu, tapi tetap mengandalkan penghitungan manual. Padahal kalau dimaksimalkan, justru ini terobosan yang menarik betul. sebenarnya. Gitu ya. Iya, disruption-nya kan lompatan yang luar biasa kalau ini dimaksimalkan. Informasi Kalau publik. kalau kemudian alasannya persoalan human error dan segala macam, masih banyak cara-cara lain. Kenapa kemudian tidak diatur jadwal rekrutmen KPPS itu jauh-jauh hari misalnya, sehingga pembekalannya juga lebih efektif dan lebih efisien dengan matang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pula misalnya harus mengandalkan scan? Kan bisa difoto kemudian diinput secara manual. Tapi lagi-lagi ada persoalan. Ternyata ada yang tidak bisa diedit misalnya, yang muncul silang merah itu misalnya. Nah, ini juga artinya ada banyak sekali kelemahan-kelemahan di Sirekap ini yang kemudian bisa disusupi oleh scammer. Misalnya kemudian itu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan kecurangan. Nah, itu juga yang harus diwaspadai. Kalau kita bicara teknologi, tentu ini sangat bisa dimaksimalkan. Belum lagi misalnya Lampung itu ya benar-benar minimal bentuk kecilnya Indonesia lah. Apa yang pernah miniatur Indonesia. Apa yang tidak pernah terjadi di Lampung misalnya. Pelanggaran TSM yang pernah diputus oleh Mbak Hoir misalnya, itu pernah terjadi. Iya. Pernah terjadi. Iya. Gubernur menang dalam pemilihan kemudian tidak dilantik, pernah terjadi. Seru lah ya. Iya, Lampung itu luar biasa, lengkap lah. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang Sirekap ini tadi, lah kecil amat. Kita sudah menjalani ini dengan sebelum Sirekap apa Mbak namanya? Situng. Misalnya, Harusnya hampir itu semua dievaluasi caleg yang ya. tidak punya saksi menjadikan situng sebagai rujukan saat itu, dan bisa. Lalu kemudian muncul Sirekap yang harapannya bisa lebih baik, katakanlah munculnya Gojek di tengah kebutuhan masyarakat karena jengah dengan ojek konvensional. Nah, begitulah harapan masyarakat pemilu ini sadar demokrasi ini terhadap Sirekap dalam pemilu misalnya. Nah, ini kemudian yang tidak dimaksimalkan oleh KPU. Saya tak perbaikan ke depan lah ya. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi kan kita nggak bisa berharap banyak karena kemudian ini ganti terus orangnya nih. Gitu. Belum tentu nanti misalnya Hasyim Asyari tetap jadi ketua KPU atau terpilih lagi misalnya kan. Nah, iya. Nah, itu kan ini akan, dan orang baru lagi yang kemudian harus memahami ini dari awal. Oke, kalau kemudian dia meniti karir dari daerah, misalnya dia pernah jadi KPU daerah atau Bawaslu daerah, kemudian naik ke... Kalau tidak, kita mau berharap apa dengan orang baru yang... Iya, sama aja dengan kita yang hanya modal mengamati, baca, kemudian praktek kan gitu. Gitu saya kira, Pak. Nah, Sirekap itu kan kalau KPU selalu statement itu bukan rujukan, hanya untuk jadi instrumen tambahan. Tetap yang itu manual itu kalau dipusat pengalaman Mbak Hoir nih, dua kali pemilu ya, 2014, 2019 sebagai pengawas. Iya, makanya kan rekapitulasi yang resmi itu kan rekapitulasi berjenjang ini. Iya. Sirekap ini kan sebenarnya instrumen pendukung ya, yang kemudian kalau ini kan sebenarnya
apa desainnya itu bagus loh untuk informasi publik. Betul. Kan ya mohon maaf, peserta pemilu itu caleg-caleg di partai-partai itu tidak semuanya punya akses dengan C1. Betul. Oke. Saksi Jadi ya. hasil ya. Ya. Itu nggak Terbatas. semuanya loh. Begitu ada Sirekap ini, mereka bisa akses loh, Bisa. bisa nyari C hasil itu di aplikasi itu, di Iya. Sirekap itu, bisa melihat ya. Oh iya, ini TPS ini aku pengen lihat berapa hasilnya, itu bisa lihat dari situ. Bisa. Oke. Itu poin positifnya, walau Oke. kemudian ada beberapa persoalan tadi yang Iya. harus dibenahi oleh Mhm. KPU. Kemudian tetap kalau rujukan mutlaknya ya, itu yang harus menjadi rujukan adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU dari PPK nanti ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, baru kemudian terakhir di RI. Nah itu itu yang keputusan-keputusan yang berkekuatan hukum. Iya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan Sirekap tidak bisa, karena itulah yang diketok, yang diplenokan Di oleh pleno. KPU itu adalah rekapitulasi berjenjang. Itu setiap selesai itu muncul produk. Misalnya kalau di TPS itu kan produknya C hasil. Kalau di kecamatan itu namanya DA. DA. Nah, DA. nanti di kabupaten ada lagi DB, nanti di provinsi ada lagi, RI ada lagi. Jadi itulah produk berita acara penetapan hasil di tingkat kecamatan, kemudian nanti di tingkat kabupaten. Itu yang menjadi produk hukum yang bisa misalnya menjadi alat bukti untuk gugatan di Mahkamah Konstitusi. Iya. Soal kalau selisih hasil suara Yes. ya. Iya. Nah kalau pengalaman Mbak Hoyer nih, itu waktu di 2019 ya, waktu rekap nasional, itu kalau ada yang komplain, ini enggak, itu rujukannya C1 hasil atau bongkar lagi kotak suara, plano atau bagaimana tuh? Iya, kalau pengalaman di 2014 ya. Iya, 2014 gimana? 2014 itu sampai dengan rekap nasional kita pernah diperintahkan untuk hitung ulang C hasil. Jadi dari TPS? Iya. Iya. Itu pernah. Saya Untuk ingat apa betul. nih? Pileg, pilpres? Pileg sih lebih ya, Iya. yang lebih ini tuh pileg. Pileg. Karena variabelnya banyak Banyak. kan, Iya. calegnya kan ribuan Kan. kan, yes. Jadi rebutan di internal Iya. partai, kemudian eksternal, itu kan jadi ini. Sampai di rekap nasional 2014 tuh kita pernah hitung ulang. Di MK. hasil. Depan KPU? Enggak, di kantor KPU. Oh, di kantor KPU. Masih di rekapitulasi nasional, bukan Iya, di MK. di nasional, Di iya, rekapitulasi iya. nasional, iya. Itu mulai? Itu karena ada gugatan. Saya ingat benar itu Siti Nurbaya Ada dari Nurbaya. Nasdem. Oh. 2014. Iya, iya. 2019 kita pernah masih ingat adanya ketidaksesuaian daftar pemilih. Sampai kita kemudian harus pleno ulang Pleno ulang di di provinsi. provinsi. Nah, waktu itu Iya. pernah. Iya, iya. Itu Saya ngikutin. apa namanya adanya ketidaksesuaian antara Jumlah daftar daftar apa pemilih. gitu, saya lupa ya, sudah keinget, tapi kita pernah itu melakukan rekapitulasi ulang itu untuk itu. Jadi bisa bermungkin di rekapitulasi berjenjang ini nanti pun di kabupaten tiba-tiba ada ditemukan penetapan kecamatan yang tidak sesuai dengan hasil, itu dibongkar lagi di kabupaten masih bisa. Iya, iya. Kabupaten ternyata ada juga yang tidak sesuai dengan C hasil, dibongkar Kita di provinsi rekapitulasi masih juga bisa. Iya, iya. 2014 ada 2 kursi DPR RI yang kemudian Selamat berubah. pemilik kursinya. Iya. Demokrat 1, Golkar 1. Itu atas rekomendasi Bawaslu. Lampung ya? Iya. Lampung. Demokrat atas nama Marwan C. Hasan. Marwan C. Hasan, Golkar atas nama Arum. Arum. Semula itu berubah itu di kabupaten, ada perubahan. Kita Iya. yang merekomendasikan di provinsi. Dedi Aprijal, ketua DPR PRD provinsi. dari PDI saat PDI. itu. Selamat. Itu juga selamat karena rekomendasi Bawaslu. Tapi Iya. memang ada selisih perhitungan yang Iya, salah ada gitu ya. ada yang dirubah. Kan ingat Oh. 2014 tuh ada berapa puluh penyelenggara pemilu yang terpidana karena perubahan suara. Itu atau Penyelenggara ya? yes, tapi kan jarang diberitakan sama media itu. Oh enggak, kalau- saya memberitakan. Kalau sukses story-nya Bawaslu itu jarang diberitakan, tapi politik uangnya yang Bawaslu nggak mampu nangani politik uang. Ya, karena news value ya. Muncul. Nggak. Padahal 2014 tuh
kita tuh kembalikan kursi itu Banyak. banyak loh, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten Kepada itu caleg yang memang yang berhak. semestinya Yang dengan kita membuka kotak, dengan kita hukum iya. itu kita berlawanan berhadapan ini Ya, saksi ya, hidup. saksi hidup ya. Berhadapan dengan saksi-saksi di partai itu loh, Iya, iya. kita kemudian Ya. itu perjuangan. Itu gimana tuh? Pengalaman itu juga menjadi catatan sejarah ya Mbak, bahwa saya itu memiliki ketertarikan sendiri Bang dengan dunia politik. Ah, Saya pernah jadi pimret koran politik di Lampung. Oke, Saat itu bertepatan dengan pemilu 2014. oke. Kebetulan saya mantau intens lah pemilu ini. Nah, 2014 itu plenonya kalau nggak salah di Pemprov ya Mbak? Ya, ya di Pusiban. Yang kemudian peristiwa itu terjadi, saya sampai nulis Sri Kandi Pemilu waktu itu. Itu tentang beliau. iya. Bagaimana kegigihan beliau membongkar kecurangan-kecurangan itu yang kemudian banyak suara yang dikembalikan. Salah satunya Arum Hardiati itu anaknya Bung Aljir, kemudian PDI, Demokrat. Efeknya juga ke ketua Dewan saat itu, Bang Dedi Aprija. Dari Nah ini, PDIP ya? lalu kemudian di 2009 2019. ada peristiwa lagi menarik yang kemudian beliau juga memutuskan TSM misalnya. 2020 Itu 2020. Oh, itu pilkada. Ya, pilkada. Ya ini juga menarik. Lampung itu lengkap. Itu yang saya katakan bahwa Lampung itu miniatur Indonesia yang apa yang tidak pernah terjadi di sini. Cocok lah ya jadi laboratorium Politik. Iya. nasional. Pemilu. Ya saya dari awal saya menyuarakan Pemilu itu dalam serentak pertama kali Lampung. Lampung juga. Pilgub juga. Oh iya, Pemilu waktu 2014 Ah. ya. Iya, Nah, iya. saat itu 2020 itu luar biasa juga cacian makian terhadap Pilkada beliau, ya? iya. Oke. Dan hampir tidak ada media memberitakan. Iya, iya. Saya menulis waktu itu, saya menjabarkan siapa beliau dari beliau kuliah, runutannya sampai S2, kemudian jadi aktivis dari Bawaslu, kemudian jadi ketua. Ini tidak serta-merta kemudian diraih begitu saja. Misalnya warisan oligarki katakanlah nggak mungkin kan gitu. Atau karena beliau atau karena beliau suaminya wali kota kemudian punya itu misalnya kan. Oke. Nah ini bahaya ya tapi bener Bang. bahaya Nah, artinya media berperan di situ. Nah, Iya. kalau sekarang gimana nih? Bagusnya media mengontrol rekap, mengontrol ini. Itu Oh, bagusnya iya. Mana sebaiknya? Ya, sejauh Media. pengamatan saya Bang, hari ini semua media sudah punya wartawan politik. Oke. Artinya yang memang kesehariannya posnya di KPU, Bawaslu, Ya. ada juga yang keliling ke parpol-parpol, memantau bagaimana perkembangan politik, skenario yang ada misalnya, walaupun tidak terpublish, tapi wartawan merekam semua peristiwa-peristiwa itu. Iya. Lalu kemudian ketika ada terjadi gesekan-gesekan, wartawan tuh punya file. Kenapa ini terjadi misalnya? Maka kemudian banyak pengamat-pengamat itu melengkapi data-datanya itu dari file-file wartawan yang tidak dipublish justru. Oh. Banyak yang tidak dipublish karena misalnya dia karena bersinggungan dengan orang lain atau merugikan salah satu pihak kemudian tidak terkonfirmasi. Iya. Nah ini juga menjadi bank data, wartawan-wartawan media-media itu jadi bank data bagaimana jalannya pesta demokrasi. Karena pesta demokrasi ini bukan hanya sekedar di TPS masuk kemudian nyoblos saja, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita awasi di luar tugas pengawas pemilu ya, Bawaslu itu sendiri. Tapi memang ada yang menarik menurut saya Bang. Apa? Bagaimana kemudian muncul kebenaran baru kalau kata Dahlan Iskan dalam pemilu-pemilu ini. Ya, saya setuju dengan itu. Kenapa kemudian kebenaran baru? Kebenaran baru ini justru ya kebenaran yang benar-benar baru. Kalau kebenaran yang kita pahami itu dia hasil dari data dan fakta. Oke. Kalau Nah, sekarang hari ini kita berdebat di ruang publik, katakanlah di media sosial, kita menyuguhkan data dan fakta itu tidak laku. yang laku apa? Yang laku justru persepsi. Dengan membenarkan, iya, ketika dia persepsi publik
terhadap sebuah hal itu benar, Menjadi maka benar kemudian itu menjadi benar Bahaya nggak dengan kalau- framing Bahaya itu. dong. Bahaya banget. Nah ini Bahaya ya. Inilah Nah, ini tekniknya yang- karena hukum. Begitu ya. maka kemudian iya Karena bagaimana- hal-hal yang begini nih. Bagaimanapun kan kita ini kan apalagi kalau pemilu ya, karena variabelnya banyak, orang-orangnya juga banyak, maka hukum itu menjadi salah satu faktor penentu. Faktor Karena penentu. itu panglimanya loh. Untuk kita memastikan bahwa ini benar apa salah. Kan butuh kepastian hukum. Dari situ. Untuk kita taatkan hukum sehingga kemudian kebenaran-kebenaran yang dianggap benar oleh persepsi publik Publik. tadi karena terbangun ternarasi, kemudian ini harus bisa diluruskan Luruskan. dengan bagaimana aturan itu semestinya sesuai. Semestinya. Nah, begitu. Nah, ini jarang sekali wartawan yang menyadari ini. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian karena persepsi publik yang sudah terbangun, wartawan ikut-ikutan Iya. ngebangun itu. Nah, itu yang ya yang kemudian pemilik media atau redaksi harus benar-benar selektif dalam menayangkan sebuah berita. Kalau berita itu tidak lengkap data dan faktanya, maka menurut saya kesampingkan dulu deh. Makin di sini makin menarik nih obrolan. Tapi kita harus jeda lagi ya. Iya, sebenarnya. siap. Sahabat Mitra TV, kami mau ngopi dulu sejenak. Jona Hukum segera kembali dengan ini. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, tidak terasa Jona Hukum sudah memasuki segmen terakhir, segmen ketiga. Kita akan lanjutkan saja perbincangan ini. Belum habis kopinya udah masuk segmen ketiga. Nggak kerasa ya? Nambah. Cukup, Pak. Cukup ya. Mbak Wahid, ini soal politik uang. Saya kan pernah baca di media itu di Lampung Timur itu sudah ada yang dinyatakan bersalah. Dipidana meski hukuman percobaan ya. Itu calegnya, itu hanya pidananya kok bisa atau Enggak, digugurkan? kalau caleg terbukti politik uang itu selain pidana juga ada sanksi administratif. Bentuknya. Sanksi administratif itu dicoret dari daftar caleg. Itu pernah terjadi loh. 2014 di Lampung Barat caleg 2000 mohon maaf ya saya nggak salah bukan saya nggak mau nyebut partai ya, tolong di skip gitu. Bukan partai itu soalnya jadi salah saya nyebutnya. Lampung Barat pernah 2014, 2019 itu juga pernah di Tanggamus, salah satu partai juga. Itu juga selain pidana juga pencoretan. Tahun ini ada lagi di Lampung Timur. Itu juga terbukti dan ya dicoret juga dari daftar caleg calon tetap. Makanya sebenarnya harus sangat berhati-hati bagi caleg itu karena begini, walaupun sebenarnya kan ada ini ya politik uang ini proses pembuktiannya agak sulit banget sebenarnya. Tapi kalau yang melakukan itu langsung calonnya, maka itu lebih mudah, gitu. Tapi, nah inilah yang celah-celah itu kan sebenarnya yang banyak digunakan oleh orang oknum gitu loh. Mungkin oknum yang kemudian terbukti kemarin ini, jangan-jangan mungkin newcomer gitu. Mungkin orang baru ya, sebenarnya tidak ini sehingga doi langsung bagi mungkin gitu sehingga gampang pembuktiannya. Kalau yang lain-lain yang udah canggih-canggih itu, ya yang kita nggak pernah ketemu di lapangan pada saat sosialisasi ya, tiba-tiba begitu pemilu loh suaranya sur. Dugaan ya. Enggak sih. Kayak apa ya? Susah dibuktikan. Susah dibuktikan, susah itu. Dan banyak sih kita cuman denger kan. Oh iya, ini sekian, ini sekian tabur. Oh kalau kabupaten itu di angka sekian sampai sekian. Kalau provinsi di angka sekian sampai sekian. RI sekian sampai sekian. Iya, itu isu-isunya begitu. Dan itu hampir menjadi konsumsi publik yang tapi tidak bisa kita buktikan. Rahasia publik ya. Rahasia publik yang tidak bisa dibuktikan di depan pengadilan gitu kan. Sulit, bukan tidak bisa sih, sulit. Ya buktinya ada kan yang bisa. Oke.
Kalau Bung Ari gimana melihat fenomena ini? Kalau saya sih paling tidak penegakan hukum pemilu itu nyata bisa dilakukan. Itu aja dulu. Kalau persoalan lain ya tentu regulasinya juga jelimet. Karena lagi-lagi misalnya ada di aturan KPU itu mengatakan boleh memberikan uang tapi itu kos politik misalnya. Dengan batasan-batasan. Kalau dia benda ini diatur. Iya. itu. Ada bahan kampanye Iya, namanya bahan bukan kampanye. uang. Bentuknya Iya. Bukan uang. Dia masuk APK ya. Iya. Bahan kampanye. BK. BK, bahan kampanye. Tapi kemudian kalau saya ketemu ini ya, politisi begini, saya menganalogikan ya. Saya pernah tegur politisi bagi-bagi uang waktu itu. Saya katakan, "Bang, kok bagi-bagi uang sih? Ini melanggar loh." Ya enggak, ini bukan money politik katanya. Ini kos politik. Ini kos politik. Dan ini diatur besarannya, apanya segala macam. Padahal besaran. bukan rupiah ya, Iya. aturannya, bukan dalam bentuk tunai. Betul. Kan? Lalu kemudian terjadilah di Lampung Timur kemarin. Saya sempat berdebat juga dengan teman-teman bahwa ya besarannya kan hanya 50.000 ya. Loh, aturan di KPU bagaimana? Misalnya. Tapi kan Ketika bukan dia- bentuk iya. jumlah ya, Mbak Hoir ya. Enggak, sebenarnya ini kan soal gini aja loh. Kalau yang sudah paham aturan gampang itu Iya, ininya, ya kan. benar. Cuman bagi yang ini kan sebenarnya kos politik, politik uang itu kan sesuatu yang batas tipis banget gitu Ya. ininya. Kalau soal pembagian uang jelas tidak boleh. KPU melarang. Nggak ada itu di KPU yang membolehkan kita bagi duit itu nggak ada. Termasuk besarannya itu nggak ada. Nggak ada. KPU itu mengkonversi bahan kampanye itu bentuk barang. Maksimal harganya 100.000. Ya. Maksimal harga, tapi nggak boleh duit. Nggak boleh uang. Tetap bahwa misalnya gelas, ya gelasnya harganya di bawah itu. Kalau dia pakaian harga di bawah itu nggak boleh diuangkan gitu. Ya, ya, Kalau aturannya. Iya. Tapi apakah boleh kita kemudian ngasih uang? Itu tergantung. Misalnya, kalau kita melakukan pertemuan tim konsolidasi pemenangan, Ya. tim yang kerja kan nggak mungkin nggak dikasih duit. Ya. Nah, Ya. itu sepanjang dia bukan sebagai kegiatan kampanye, maka itu bisa dibenarkan karena dia kos politik kategorinya. Ya, ya, Dia memberikan operasional. operasional politik kan untuk tim itu bekerja. Nah, tapi kan nggak semua paham bos urusan begini-begini kan. Gitu lah. Kos Lalu siapa politik. yang membagikan itu juga berpengaruh. Yes, siapa yang membagikan gitu ya. Kalau calegnya langsung itu agak sangat berbahaya. Riskan sekali. Riskan sekali. Kita ambil contoh misalnya salah satu kiai ya di Jawa itu. Itu jelas ada videonya. Iya, Dia bagi-bagi nggak uang. bisa, Tapi kan? kemudian tidak terjerat politik uang karena ternyata Sodako. dia bukan peserta pemilu. Iya. Gitu. Walaupun dia mengatasnamakan peserta pemilu, tapi nyatanya memang dia bukan peserta Ada pemilu. limitasi subjek Subjek, pelanggar politik uang. Iya. Pelaksana, peserta, petugas kampanye. Di luar itu. Di luar itu Di luar no, itu, nggak no. bisa dieksekusi. Bisa aja saya bagi-bagi uangnya Mbak Hoir katakanlah. Ditangkap oleh Bawaslu. Ya nggak bisa saya di, sedekah, mau gimana? nggak bisa diproses. Nggak bisa. Nggak memenuhi subjek sebagai Berarti pelanggar. ini secara aturan ini harus diperbaiki nih biar Memang. Harus. Tapi kan memang dibuat begitu sih. khusus nih. Iya, Siapa catatan yang khusus sebagai zona hukum, sebagai iya. zona hukum salah satunya rekomendasi dari podcast ini. Saya sih agak pesimis lah Pak. Makanya disampaikan. Karena pelakunya sendiri yang bikin aturan. Iya. Mudah-mudahan nanti Mbak Hoir bisa. Itu Senayan, Bos. Oke. Nah, sekarang kan udah beres nih. Nanti kan pasti akan ada, kalau prediksi saya, pasti ini ada yang mengajukan gugatan ke MK. Setelah Pasti, penetapan tentu. pasti ada yang tidak puas atau yakin bahwa sesungguhnya dia yang menang gitu. Ya, pasti ini Pasti. Pak. Gimana nih kalau Pasti MK ada yang itu- nggak selesai di berjenjang itu tadi, Pak. Pasti ada yang nggak selesai. Pasti. Apalagi yang beda-beda tipis gitu. Kabupaten Nah, 2019 Ada yang beda satu satu suara loh itu di kota metro. nah, Satu Mbak Hoir suara. kan, ada pengalaman juga ya sidang Iya. di MK. Iya. Itu kalau Bawaslu sebagai apa sih? Kan kalau yang di termohonnya pasti KPU. Termohon KPU, pemohon peserta pemilu. Kalau Bawaslu pemberi keterangan.
Keterangan apa ini? Keterangan terhadap bagaimana pengawasan Bawaslu di tahapan rekapitulasi, pencoblosan dan rekapitulasi. Oh, yang dipersoalkan. Yes. Boleh menunjukkan data juga ya, Mbak? Iya, harus itu. Dan kebanyakan kalau mau baca putusan Mahkamah Konstitusi, itu salah satu yang menjadi pertimbangan Pertimbangan hukum. majelis itu adalah keterangan Bawaslu. Oh, Data. gitu. Kayak yang satu suara di Metro itu juga atas keterangan yang diberikan oleh Bawaslu. 2019. 2019. Satu suara saja. Satu suara. Berganti caleg terpilih. No, maksudnya Enggak. tetap ini kan di Tetap. Oh, diperebutkan nih Oleh gitu loh. Selisihnya dua. satu dengan partai yang Ya. A ini yang menggugat gitu loh. Tapi karena keterangan KPU dengan keterangan Bawaslu sama, keterangan ini sama, jadi makanya kuat walaupun dia istilahnya hanya mempertahankan satu suara gitu loh. Sepanjang bahwa memang itu benar, ya maka bertahan. Itu pentingnya saksi partai, pentingnya pengawasan Bawaslu. Pentingnya nanti bukti yang C1 Ya, hasil. kebenaran akurasi datanya KPU. Oh iya. Gitu. Di MK tuh begitu, Mas. Nanti kan disandingkan punya pemohon, punya termohon, kemudian pihak terkait Data kalau ada pembanding. ininya, Iya. baru Bawaslu sebagai data pembandingnya mereka. Iya. Kita kan makanya sebagai pemberi keterangan biasanya kalau Bawaslu legal standingnya di situ sebagai pemberi keterangan Bawaslu. Kalau ya pasti kan selain Pilpres, Pileg juga kemarin seru ya. Kalau 2019. Iya, ya itu yang satu Banyak suara ya? itu pileg Seru itu, banget. caleg kabupaten, caleg Iya, kota. iya. Pasti itu. Pasti ya. Pasti. Kalau prediksi Bung Ari gimana nih? Apa ya? MK akan kebanjiran perkara nih. Banyak. Oh iya pasti, itu pasti. Lalu kemudian Kalau nggak selesai direkap-rekap ini pasti ke MK. Walaupun KPU punya dalih ya bahwa Oke. semua harus selesai di jenjangnya Rekap. masing-masing. Iya, misalnya di TPS itu menghasilkan C1 hasil tadi, kemudian di DA dan desa seterusnya. dan seterusnya dan seterusnya. Tapi selalu aja ada yang tidak puas di situ. Karena begini, Bang. KPU tuh punya aturan, misalnya kalau dia dari TPS ke desa, yang digunakan jadi rujukan adalah C1 hasil. Sementara dugaan kecurangan itu adalah proses rekapitulasi dari C1 plano ke C1 hasil. Nah, ini yang sulit sekali dibuktikan Cikal ketika bakalnya di iya. situ masalah ya. Nah, kalau ini kemudian tidak selesai di tingkat desa, di rekapitulasi desa, kecamatan. Kecamatan ini tidak selesai, maka Bisa kemudian potensi. ada sangat besar kemungkinannya dilanjut ke MK. Oke. Baik. Nah, Itu sudah diantisipasi sebenarnya. Kayak KPU sekarang pleno di kecamatan itu terhadap beberapa case yang perbedaan antara C plano dengan C hasil itu kemudian mereka direkap di pleno kecamatan itu membuka plano. Ya. Buka plano kemudian. plano yang Yes, gede itu. yang itu Iya, dibuka. hitung ulang, Hitung ulang. dicocokkan dengan Bahkan ada yang penghitungan suara panas ulang. berhari-hari lah. Iya, Oh, makanya iya. berhari-hari. Oh. Jadi Kadang-kadang- sebenarnya KPU sudah berusaha sebenarnya melakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk menjaga akurasi data. Ya. Tapi kan tetap pasti Tetap ada Iya. yang tidak puas, ada yang memang kemudian teledor Iya. dari sisi penyelenggaranya gitu ya. Sehingga bermungkin persoalan itu sampai ke MK. Jadi kita tinggal menunggu aja nih ya. Yes. Ya, akhir ujungnya MK. 21 Maret itu pengumuman hasil secara keseluruhan nasional. Nasional ya? Yes, 21 Maret. 21 Maret. Oke, ya sahabat Mitra TV, jadi 21 Maret kurang dari sebulan lagi ini kita akan tahu siapa pemenang pemilu yang ditetapkan KPU, tapi masih memberi membuka peluang bagi yang tanda kutip tidak puas untuk upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Yes. Gitu ya? Ya. Jadi sebaiknya kita jangan termakan hoax segala macam gitu ya. Masyarakat Mm-hmm. lebih baik kita ikuti aja Alurnya, ikuti tahapannya. Tahapan. Diawasi, Benar, dipantau. diawasi, dan rutin dong teman-teman media Iya, memberitakan betul. perkembangan. Itu pasti, Bang. Kalau Bertahapan. kalau diinfokan. Nah, ini Iya. juga kadang-kadang rekapitulasi di di PPK ini karena waktunya lama, TPS-nya banyak, wartawan kita jengah. Iya, bosen kemudian, kan? Iya, bosen dan tidak ada info kadang-kadang. Iya, iya. Tiba-tiba sudah digelar selesai, wartawan hanya dapat foto hasil rekapitulasinya saja. Tapi Iya. nggak apa-apa, itu sebagai Ya sebenarnya semua Ya. kecamatan ini kan tahapannya memang lagi rekap. Gitu. Nasional kan? Nasional bukan semuanya. Baik, ya. Sahabat Mitra TV, jadi setelah pemilu
nanti di 27 November 2024 itu ada lagi pesta demokrasi lokal. Pilkada. Ya, ini kayaknya lebih seru nih. Kalau saya lihat tahapan itu Mei ya sudah mulai seru. Mei itu 2000. sudah mulai, kalau 24. tahapan yang sudah di-share oleh KPU ya, Oke. itu Mei 2024 sudah mulai penyerahan daftar dukungan calon perseorangan. Jadi berarti sebelum Mei itu sudah ada rekrutmen penyelenggara ad hoc. Untuk pilkada untuk Gubernur, bupati, wali kota. Serentak. Serentak kan, Yes. se-Indonesia lah. Yes. Lokal ini kayaknya Yes. Kita ada berapa ya? Kita ada 15 dan gubernur dong. Iya, berarti Semuanya. Iya, karena Seluruh- PJPJ ini seluruh ya. Semuanya. PJPJ Semua kan ini untuk diserentakkan ngebarengin ya. yang belum. Gimana nih Mbak Hoyo? Apanya yang Pilkada gimana? ini. Ya kita tunggu aja. Seru sih Emosional pasti. apa? Ini kan gini. Kedaerahan soalnya nih. Ini kita lihat nih. Ini pemenang-pemenang caleg-caleg nih dari partai-partai tertentu. Bisa aja nyalon. Tunggu saja. Itu pasti ada sebagian ini yang di pileg ini menjadi batu uji. Ya. Sehingga kemudian itu semacam pemanasan dia untuk menuju ke Pilkada. pilkada. Gitu ya. Ya kita tunggu saja itu. Di Lampung banyak kok nanti yang caleg-caleg nih yang mentereng-mentereng itu. Ya. Tiba-tiba nanti set. Tes ombak. Prediksi Mbak Hoyer gitu ya. Ah. Iya. Iya, prediksiku begitu. Sama. Ada ya. Tapi saya melihatnya nggak melulu sih ya mereka yang meraih kursi yang gunakan itu. Tapi justru menurut saya mereka yang hanya jadi supporter dalam perebutan kursi ini justru hanya tes ombak untuk meraih peluang yang lebih besar, katakanlah Bisa. eksekutif legislatif. Oke. Karena legislatif ini menurutnya tidak menarik, lalu dia tes ombak di sini membantu teman misalnya, tapi sasaran utamanya justru eksekutif banyak. Dan Iya, saya bisa. bisa buktikan ada beberapa teman yang Itu untuk bangun pernyataan sel-sel ya, gitu loh, Bang. bangun sel-sel Gitu ya. tadi. Nah kalau pengamalan Mbak Hoyer Hmm. yang sudah kenyang juga ngurusin pilkada kan. Oh iya, dia kenyang itu banget. perbandingan pilkada dengan pemilu gimana sih saat kampanye segala macam? Oh, kalau Lebih pilkada heboh. itu lebih seru. Ah. Kalau Lampung itu ya. Karena iya, terus gini. Kalau di pemilu itu kan subjeknya banyak banget. Banyak, oke. Karena caleg-caleg kan ratusan ya. Sehingga variabelnya wakeh. Kalau pilkada itu kan pesertanya sedikit. Kemudian ada investor politiknya di situ. Ah. Oke. Sehingga ada bandar yang ikut bermain kan. Iya. Nah, itu yang cukong-cukong politik yang ikut bermain. Nah, itu sih yang agak yang salah satunya yang bikin menarik di Lampung itu. Dan tapi kerennya masyarakat Lampung itu sepanas apapun pilkada kita itu nggak pernah benturan fisik. Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada. Itu yang kerennya masyarakat Nggak Lampung. ada konflik horizontal. No, itu keren banget masyarakat Lampung. Karena aku kan ngalamin ya. Aku tuh kan yang namanya di demo itu kan hampir setiap hari kalau pilkada. Iya. Kalau pemilu itu nyaris landai loh. Tapi kalau pilkada, wow banget. Ini ya. Hampir tiap hari di demo. Tapi nggak pernah tuh sampai benturan. Sos-sos. Kalau demo itu nanti yang pro hari ini, besok yang kontra, gitu-gitu terus gitu. Nggak sampai ini gitu nggak. Oke. Itu Kalau keren. Hari gimana? Ya, Pengamatan pilkada. ya harus diakui bahwa ada peran serta media di situ. Kenapa kemudian kata Mbak Hoyer tadi tidak pernah terjadi Chaos. chaos sampai berdarah-darah misalnya? Karena memang opini yang digiring itu bukan untuk mengkultuskan seseorang. Nah, ini bahaya. Kalau kemudian masyarakat sampai fanatik buta terhadap tokoh yang satu kemudian yang mengesampingkan yang lainnya. Iya. Ini yang memantik itu Ketegangan iya, pendukung. iya, yang kemudian membuat gerakan-gerakan yang kalau secara nasional disebut people power misalnya. Di Lampung alhamdulillah itu bisa kita cegah dengan misalnya kita tidak terlalu menyorot seseorang yang kemudian terlalu berlebihan dengan framing gitu. Nah, itu kemudian di pilkada itu di Lampung kenapa kemudian menarik misalnya? Cukong-cukong ini nggak banyak, Bang. Di Lampung itu
Emang ada ya, cukong? Iya dong. Ada ya? Pemodal ini nggak banyak dan apa ya, cenderung bermain di dua sisi. Di semua lini. Ya, kalau kata senior saya ada politik dua kaki, ya bermuka dua ya. Nah ini Demokrasi ya, muka dua. Ya, demokrasi bermuka dua. Ya, kemudian tidak harus A yang menang. Kalau kemudian B mempunyai peluang menang, kenapa enggak disupport tambah misalnya. Nah ini juga yang membuat piramidanya nggak terus meruncing kan. Gitu ya? Ya. Ya kita sambutlah dengan riang gembira pilkada kita. Intinya itu kita pengen pemimpin Lampung ke depan itu yang benar-benar representasi dari rakyat, yang bukan produk cukong itu tadi. Gitu. Oke lah, prosesnya ada campur tangan cukong, tapi kita berharap Masyarakat menentukan daerah, pilihannya ya, dengan hati menentukan nuraninya. dengan benar lah. Dengan benar. Coblos sesuai hatinya. Hati Nah. nurani. Tapi bukan Hanura ya maksudnya. Syukur-syukur Bang Rojani jadi kontestan. Iya, kita doakan deh. Iya, sahabat Mitra TV, ini obrolan santai tapi insya Allah berisi banyak benar hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat seputar pemilu dan juga nanti pilkada. Nah ini kita sudah mau di akhir perbincangan nih. Ada saran himbauan untuk masyarakat, kontestan atau penyelenggara? Iya, demokrasi kita ini kan kalau kita mau demokrasi kita baik, kita butuh kerjasama, kita butuh gotong royong semua elemen masyarakat. Oke. Sehingga kalau pemilu ini mengalami inflasi politik, yang tadinya 20.000 laku menjadi tidak laku, misalnya, mudah-mudahan pada pemilu depan ini ada kesadaran, atau jangan pemilu depan deh, di pilkada nanti. Iya. Di pilkada 2024 ini di bulan November yang akan datang, itu kita masih ada waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo kita nikmati pilkada, pesta demokrasi lokal di Lampung ini dengan riang gembira. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa memberikan harapan bagi kita, baik perempuan, anak muda maupun seluruh elemen masyarakat, ya kan. Jadi jangan memilih karena ada Sesuatu. intervensi uang maupun kekuasaan, bahwa kemudian kita nyalon nggak mungkin tanpa uang, itu bullshit, nggak mungkin, pasti butuh biaya politik. Tapi bagaimana biaya politik itu dikemas bukan untuk membodohi masyarakat, tapi itu bagian dari kita melakukan edukasi politik di tengah-tengah masyarakat, butuh biaya, betul, gitu, nggak mungkin enggak, gitu. Tapi ayo kita ciptakan pemilu yang betul-betul bisa dinikmati, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, mereka benar-benar bisa happy menyambut pesta demokrasi lokal ini. Mudah-mudahan di pilkada nanti itu terwujud. Gitu. Lalu Bung Ari? Sip. Ya, saya selalu di beberapa kesempatan mengatakan bahwa politisi itu pemandu arah zaman. Nah, kalau kemudian politisi pemandu, maka saya sebut wartawan itu akan selalu ada di lintasan para politisi-politisi. Makanya jangan pelit-pelit data dengan wartawan, karena demokrasi ini terekam dengan baik. Ada modus. Ada modus dalam statementnya. Kemudian ternyata ada sulit data. Ya itu disimpan oleh Ya. wartawan. Bagaimana Siap. kita mau membandingkan antara hari ini lebih baik atau tidak dari hari kemarin? Ya by data. Ya, betul. Kalau di dunia nyata maka kebenaran baru tadi tidak berlaku. Sering-sering loh diskusi begini. Lampung ini kan menjelang pilkada tuh Bang, sering-sering aja. Ya, dan kalau Mitra TV melalui Zona Hukum akan konsen. Iya. Keren lah. Makasih nih Bang Siap. Mir atas kesediaannya, Bung Ari. Ya sahabat Mitra TV, inilah akhir dari perbincangan kita. Saya Rojali Umar pamit, dan tiada bosan saya mengingatkan bahwa hukum itu Dia tetap aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Salam Zona Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.